Puluhan orang dari relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Selain membawa spanduk, Relagama bergerak juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar UGM bersikap terbuka soal ijazah Jokowi. Masa aksi menyampaikan pernyataan sikap agar Rektor UGM dan jajaran menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait riwayat pendidikan Jokowi di UGM hingga status ijazahnya. Mereka juga meminta Jokowi sukarela menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter kita juga kooperatif, tetapi ternyata ada kelemahan teknis. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum jasa palsu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Polda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK, dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan Presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar, dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas, dan sekarang Humasnya ada, dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu loh ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, tim pembela ulama dan aktivis, harusnya Prof. Egi, tapi saya mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi, dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama KPK akan mengundang kami melalui surat ya, kira-kira begitu ya. Nanti akan diinformasikan Akan langsung Pak melalui atau telepon biasanya. Oh, telepon ya, biasa telepon atau surat. Yang poinnya itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP tuduhan terhadap mantan Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Gitu loh ya. Kita hanya sebagai rakyat, poinnya malu ya. OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan Presiden kita ini korupsi bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih yang
yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan Presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu. Apa hasil pemeriksaan itu? Silahkan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP. Nah, tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan Presiden juga saya menyarankan, semua menyarankan termasuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCCRP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada, 2 kali tidak ada, 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih, saya kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi, yaitu OCCRP. Seharusnya KPK terus bergerak, bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden, dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah, maka Jokowi harus diperiksa, harus dipanggil. Apalagi tadi telah jelas-jelas kalau memang Jokowi tidak korupsi berdasarkan laporan dari OCCRP, seharusnya Jokowi melakukan somasi. Tapi faktanya tidak. Bahkan justru yang ada OCCRP ini diintimidasi, bahkan diancam mau dibom infonya. Nah, oleh karenanya, ayo para pemimpin KPK jangan mau di bawah ketiak Jokowi. Ayo umat Islam khususnya warga negara Indonesia mendukung KPK untuk mengusut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kalau orang kecil aja, kalau rakyat kecil saja ketika salah bukti-buktinya belum ada itu sudah ditangkap, apalagi ini Jokowi. Bukti-bukti kesalahannya sudah sangat gamblang. Kalau mau dikumpulin dari langit dari bumi sampai ke langit itu mungkin kesalahan-kesalahan. Peringatan 1 tahun bongkar ijazah palsu, masa tuntut penangkapan Jokowi dan adili Gibran di DPR. Aksi demonstrasi bertajuk 1 tahun membongkar ijazah palsu Jokowi digelar di gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat hadir termasuk pakar telematika Roy Suryo yang ikut berorasi di atas mobil komando. Dalam aksi tersebut, para demonstran membentangkan spanduk poster dan dengan tuntutan keras agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditangkap dan diadili. Salah satu spanduk besar bertulisan "Tangkap dan Adili Jokowi", sementara spanduk lain menyerukan pemakzulan Gibran sebagai bentuk kritik terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran.